Pelapor dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama akan menghadirkan ahli tafsir dari Mesir pada gelar perkara besok pagi di Mabes Polri Jakarta. Dalam gelar perkara tersebut beberapa pihak juga dihadirkan, antara lain adalah Kejaksaan Agung, Ombudsman, serta beberapa ahli lainnya. Rencananya hadirnya ahli tafsir dari Mesir oleh pihak terlapor dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama dibenarkan oleh Kapolri. Hadirnya ahli tafsir ini serupa dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menghadirkan ahli racun dari Australia, Beng Beng Ong. Pada gelar perkara besok pagi, seluruh media diperbolehkan untuk bertanya dan meliput namun bersifat terbuka terbatas. Pihak terlapor yakni Basuki Cahayapurnama diundang pada gelar perkara tetapi tidak diwajibkan hadir. Itu kan dari pihaknya terlapor. Pihak terlapor kan boleh. Seperti Jessica kan dia mau ngambil dari mana, Australia kan? Silakan. Yang dari terlapor mau ngambil dari Mesir, ya silakan. Gelar perkara dugaan penistaan agama dilakukan terbuka terbatas. Ini artinya seluruh media diperbolehkan meliput dan bertanya pada pembukaan, namun saat memasuki penyelidikan media tidak diperbolehkan meliput. Jadi timnya nanti akan memaparkan masalah apa yang diketahui berdasarkan dari pengaduan masyarakat. Kemudian juga masyarakat yang melakukan pelaporan juga diberikan kesempatan untuk melakukan penjelasan terhadap hal-hal yang dilaporkan, yang kemudian kita tahu dituangkan dalam laporan polisi. Kemudian para saksi ahli yang tadi saya sebutkan secara bergiliran, bergantian, nanti akan memberikan penjelasan sesuai dengan perspektif keilmuan masing-masing, di mana di antara saksi ahli itu adalah di bidang agama, hukum pidana, dan bahasa. Oleh karenanya, segala apa yang dijelaskan itu akan dicatatkan oleh pihak tim penyidik. Pemirsa, kemudian seperti apa gelar perkara terbuka terbatas tersebut? Sudah bersama kami ahli hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Terima kasih, Prof, sudah bersama kami. Prof, ini kan akhirnya diputuskan Selasa besok akan dilakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama ini dengan sistem terbuka terbatas. Prof, Anda menerjemahkan ini nanti akan seperti apa, Prof, sejauh ini yang Anda tahu? Ya, prinsipnya itu gelar perkara itu kan tertutup, ya. Pesertanya adalah internal, ya. Prinsipnya adalah gelar perkara ya penyidik plus organ-organ yang ada di kepolisian yang punya kompeten terhadap itu, wasidik, bagian hukum dan seterusnya yang melibatkan di situ. Kemudian diperluas ketika perkara ini sudah cukup dan kemudian ada bagian-bagian yang karena ada yang komplain, ya komplain itu biasanya pihak pelapor atau pihak terlapor. Nah, ketika dia ada yang komplain dari pelapor, maka mulailah muncul diperluas pesertanya itu, termasuk juga pelapor plus terlapor, gitu ya. Nah, terlapor itu biasanya diwakili oleh juga tersangka di dalamnya adalah penasihat hukumnya, gitu. Demikian juga dari pihak pelapor juga penasihat hukumnya kalau ada. Kalau memang sudah sampai kepada pemeriksaan ahlinya juga diundang, gitu. Ditambah orang-orang yang ada di situ. Tapi kemudian ada juga ya sempat beredar akan disiarkan secara langsung begitu kan, terbukanya itu akan dilakukan. Tetapi walaupun sudah dikonfirmasi tidak seperti itu sistemnya. Ya, saya kira itu batas maksimum peserta itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Seandainya dia nanti siaran langsung, seperti hanya sidang Jessica sebut saja begitu. Ya, itu melanggar prinsip-prinsip hukum dalam hukum acara begitu ya. Karena semua dokumen yang ada di situ prinsipnya adalah rahasia. Hasilnya pun rahasia gitu ya. Artinya apa? Kalau siapapun yang ada di situ, kesimpulan yang dibuat itu ya semua tertutup dan tidak bisa dipublikasi. Bahkan itu foto nggak boleh, rekaman nggak boleh. Pendek kata segala sesuatu yang bersifat rahasia ya, itu tidak bisa terpublikasikan atau dipublikasikan, di copy dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, kalau misalnya itu siaran langsung, jelas bertentangan prinsip ini. Gitu Apa yang selain prinsip tadi yang bertentangan? Apa sebenarnya kelemahan apabila sebuah gelar perkara itu digelar secara terbuka? Ini secara umum, Pak, tanpa melihat kasus ini dulu deh begitu. Ya,
Ya itu prinsipnya begini kan, di situ asas prinsipnya kan bahwa itu kan proses yang belum selesai, ya belum selesai itu masih memerlukan tindakan lanjut penyidikan, ya. Kalau misalnya diomong secara terbuka begitu kan berarti orang-orang yang dibahas ada di situ mereka bisa lari lebih dahulu kalau merugikan dia. Dokumen-dokumen yang terkait di pembahasan di situ bisa dibawa lari, dihilangkan dan sebagainya. Jadi intisarinya bahwa proses pembuktian akan menyulitkan proses pembuktian lanjutan kalau misalnya itu diputuskan penyidikan lanjut gitu ya. Berarti kan dokumen-dokumen bisa hilang gitu, karena di dalam konteks itu mesti kita butuh ini dan seterusnya. Artinya fakta-fakta pemeriksaan itu akan terbongkar dulu di situ sehingga siapapun nanti misalkan itu ditingkatkan menjadi penyelidikan, dia mengetahui begitu di mana kelemahan. Bukan, maksudnya gini, gitu. Maksudnya begini, kalau orang kan di situ nanti akan menyebut banyak orang kan, mungkin siapa yang disebut-sebutkan dari situ. Nah, itu bisa ada dua kemungkinan kan itu. Mereka bisa dikatakan merugikan kepentingan dia. Atau mungkin orang bisa diuntungkan di satu sisi dan orang bisa dirugikan di sisi yang lain. Nah, kalau dirugikan mempublikasi hal yang belum ada faktanya, belum lengkap faktanya, itu jelas perbuatan yang tidak boleh kan gitu. Meskipun sistem terbukanya seperti yang saat ini sudah dikonfirmasi hanya ada beberapa orang yang ditambah kemudian tidak disiarkan begitu. Ya, kalau itu kan itu off the record ya, semua tidak boleh dibawa keluar. Jadi kan nggak menjadi masalah kalau tidak itu. Jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Ini tidak akan mempengaruhi pendapat dari mungkin saksi-saksi yang dihadirkan, kemungkinan juga akan takut untuk mengutarakan mungkin pendapatnya seperti apa, begitu akan mempengaruhi seperti itu tidak? Ya itu tadi kalau itu terbuka langsung, itu memang benar akan mempengaruhi semuanya. Dia bisa membaca situasi itu, keterangannya bisa tidak apa istilahnya tidak original lah gitu, tidak sesuai dengan apa yang dialami, dia lihat atau dia dengar gitu. Itu pada kata efeknya menurut saya negatif ya, banyak negatifnya. Tapi yang dituntut menurut saya bukan terbuka dalam arti live seperti itu. Yang penting bukan terbuka tertutup ya. Kalau sebagai pengamat hukum pidana, yang penting profesional dia. Siapapun penyidik profesional, dan harus diingat bahwa penyidik atau penyelidik itu adalah pintu gerbang, gatekeeper dalam menjaga memasukkan sistem peradilan perkara itu dalam sistem peradilan pidana yang ujungnya nanti akan menjadi bahan putusan oleh pengadilan. Artinya profesional ini bagaimana menurut Anda? Profesional itu ya tidak boleh istilah salah satu di antaranya bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua adalah independen dia. Jadi ada parameternya, independen dia. Maka standar profesi penyidik itu menjadi taruhan gitu. Jadi kalau dia melakukan proses penyidikan tanpa standar ya harus dipinalti bahwa dia tidak standar. Termasuk arti kata terbuka yang tadi yang disampaikan oleh Kabar Eskrim Komjen Aridono yang menyatakan bahwa terbuka itu maksudnya kita juga mengundang dari luar anggota Komisi Hukum, kemudian anggota Kompolnas mungkin ada di situ. Apakah itu juga diperkenankan di dalam tata cara hukum kita? Ya, kalau saya berpendapat gini, nggak ada relevansinya mereka itu. Karena apa? Ini kan pembuktian. Ilmu mereka tidak masuk di sini kan gitu ya. Yang sudah benar prinsip-prinsip yang telah ada sekarang itu sudah benar gitu ya. Bahwa organ-organ yang ada di kepolisian yang relevan, misalnya pengawas dan sebagainya itu masuk, itu sudah benar. Menurut saya sudah benar dia, karena dia mengontrol dari aspek internal, menyertakan pihak pelapor-terlapor berserta penasihat hukumnya sudah benar gitu ya. Tapi kalau orang lain menurut saya nggak relevan juga. Apa hubungannya? Di sini bukan proses ngomongnya itu yang dikontrol. Yang penting itu profesionalismenya itu sesungguhnya gitu. Jadi kalau menguji profesionalisme tidak perlu hadir di sini, ngapain hanya melihat aja gitu. Jadi menurut Anda lebih baiknya tertutup seperti biasa saja. Seperti biasa saja. Penyidik polisi, mari kita yang profesional. Maka kata-kata terbuka dan sebagainya itu imbangannya seperti itu. Yang penting satu adalah profesional, berarti bertindak sesuai standar ilmu pengetahuannya mereka. Istilah bahasanya ya harus ada standar profesi di situ, harus cocok di situ. Dan yang kedua yang paling penting independen di situ. Ingat di situ nanti tanggung jawabnya kepada demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling berat menurut saya. Kalau kepada manusia kan gampang-gampang lah gitu ya. Karena hakim juga nanti demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Polisi harus sama. Nanti masih kita lanjutkan, Prof. Muzakir. Masih ada satu segmen lagi untuk kita berbicara mengenai hal ini, Prof. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Prof. Muzakir. Prof, secara ketentuan hukum dalam hukum pidana begitu,
Apakah asas terbuka itu memang diatur atau tidak? Ya, bukan, kalau asas itu yang sini yang itu terbuka atau dibuka kepada umum itu nggak ada gitu ya. Jadi prinsipnya terbuka bisa dikontrol ya gitu ya. Jadi maka progres report dari progres perkembangan proses laporan itu kan dilaporkan kepada pelapor kan itu terbuka memang, tapi kan tidak harus dibuka gitu. Terbuka tapi tidak harus dibuka semuanya gitu. Hanya bagian-bagian itu progresnya aja dilakukan, tapi bukti dan sebagainya tentu saja nggak disampaikan karena itu bagiannya pada rahasia penyelidikan dan penyidikan gitu ya. Tapi kalau itu misalnya terbuka untuk semua orang, nah rahasia itu menjadi tidak ada. Kalau tidak ada ini yang menurut prinsipnya bahwa ini dokumennya wajib dirahasiakan. Tapi kalau terbuka menjadi tidak dirahasiakan. Walaupun nanti di dalamnya disertakan personel Kompolnas misalnya atau dari nggak ada, sebenarnya Kompolnas nggak ada hubungannya dengan konten materi perkara gitu. Jadi mereka tidak ada tanggung jawab terhadap materi perkara ya, menyangkut materi ya. Itu kan ada yang tanggung jawab sendiri yang terkait dengan pengawasan profesinya gitu. Kalau mereka tidak profesional dalam konteks itu, sebut saja dalam prinsip pembuktian ternyata dia tidak sesuai dengan standar pembuktian ditetapkan oleh pihak kepolisian atau berdasarkan peraturan Kapolri, bisa diuji mereka, bisa dipanggil, dijelaskan. Dan kalau misalnya menyimpangi dari prinsip ya bisa ditegur atau diberhentikan sementara dari penyidik dan seterusnya itu. Saya ambil contoh misalnya, ada ijazah palsu. Mestinya palsu itu kalau sudah dibawakan oleh lembaga atau universitas yang menerbitkan ijazah palsu. Ya, ternyata ini pihak universitas nggak diperiksa, perkara langsung di-close. Berarti standar proses penyidikan belum sempurna kan ini melanggar prinsip proses itu yang Anda katakan tadi harus profesional begitu kan ya? Itu tadi saya sebut ya, profesional harus penyidik harus berdasar pada standar profesi yang diatur dalam KUHP, diatur oleh peraturan kepolisian, semuanya itu yang menyatu menjadi standar profesi kepolisian. Prof, ini kan gelar perkara terbuka terbatas ini baru akan pertama kali dilakukan oleh polisi, mungkin dari sejarah hukum di Indonesia baru akan ini dilakukan. Alasannya bagaimana kalau kemudian ini dilakukan seperti ini? Karena memang menyedot banyak perhatian masyarakat, begitu banyak masyarakat yang ingin tahu prosesnya begitu. Ini kemudian dilakukan ini. Bisa dimaklumi ini dilakukan dengan sistem terbuka terbatas, Prof? Ya, jadi kalau istilah terbuka terbatas harus dimaknai lebih dulu ya. Prinsipnya kalau hanya pihak-pihak yang terkait mungkin agak salah ya. Tapi kalau melibatkan pihak yang lain itu menurut saya yang pertama gitu ya, kalau kasus ini yang pertama, bahkan kalau live juga yang pertama gitu ya. Andai kata melibatkan pihak luar misalnya dalam konteks itu membuka misalnya lembaga-lembaga lainnya dimasukkan termasuk Kompolnas dan sebagainya, sebenarnya itu bukan kompetensi mereka gitu ya. Kompolnas itu Kompolnas tidak menyangkut substansi materi ini gitu ya. Yang paling tepat adalah kalau itu tadi balik lagi, kita itu doktrinnya setelah reformasi ini kan kepolisian dalam konteks ini yang profesional. Kalau profesional standarnya itu yang harus ditetapkan. Baik Prof, kita tahan sejenak karena untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Kita lanjutkan kabar petang. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Prof. Muzakir. Prof, ini kalau Anda melihat apakah sempat terjadi dilema juga bagi polisi begitu. Kalau memang akhirnya dilakukan seperti biasa, tertutup gelar perkaranya, ini akan karena mengingat menyedot perhatian banyak orang, nanti mungkin ada yang memperkirakan ini tidak transparan begitu. Kemudian ini dilakukan secara terbuka saja, walaupun tidak live mungkin yang diperkirakan banyak orang. Sempat terjadi dilema mungkin di sini. Ya, sesungguhnya begini, Pak. Jadi kalau misalnya melibatin institusi lain, menurut saya dilemanya di situ gitu ya. Dia datang nggak punya kompeten, hanya melihat saja, tapi nggak ngerti substansi perkaranya kan gitu. Jadi menurut saya dilemanya di situ ya. Yang pertama adalah kalau simpulan-simpulan dia buat itu kepada publik dan ternyata nanti ternyata nggak mempertimbangkan secara objektif juga kan itu menjadi dilema juga terhadap proses perkara itu. Saya khawatir ini peradilan atau maaf penyelenggaraan gelar perkara ini bisa pengadilan tersendiri.
Ini khawatir kalau secara publik. Nah kalau itu sebagai pengadilan sendiri, berarti nanti lembaga gelar perkara sebagai proses pengambilan keputusan seseorang. Padahal itu tidak. Dalam itu hanya konteks menguji progres perkembangan penyidikan. Dan kemudian seberapa kalau ini bisa diuji telah memenuhi unsur-unsur atau belum, gitu ya. Dan itu kalau belum ya ditangguhkan kembali, cari lagi supaya karena sampai ketemu. Diusahakan kalau sudah mentok di situ baru kemudian diambil simpulan. Kalau misalnya simpulan itu sudah secara profesional tadi itu sudah mempertimbangkan semuanya, ya berarti harus diterima gitu ya. Tapi kalau belum mempertimbangkan semuanya sudah disimpulkan atau dalam menyimpulkan itu bukti-bukti ternyata tidak sesuai dengan prinsip penyimpulan bukti, itu juga akan tetap menjadi masalah gitu ya. Tetap akan menjadi masalah walaupun terbuka sekalipun. Karena di sini ingat dalam perkara pidana dari tahapan penyelidikan sampai kepada tahapan proses pengambilan keputusan itu mencari atau menemukan kebenaran material gitu ya. Kalau bahasa saya lebih tinggi lagi namanya kebenaran hakiki. Setingkat dengan keyakinan hakim. Hakim nanti adalah keyakinan hakim. Nah, proses kebenaran itu mestinya kebenaran hakiki sederajat dengan keyakinan hakim. Bukan hanya kebenaran material gitu. Saking ibaratnya saya katakan betapa pentingnya. Gitu ya. Karena itu menyangkut hak orang gitu ya. Nah, oleh sebab itu proses ini profesionalisme harus membantu untuk menemukan kebenaran material gitu. Jadi kebenaran material tidak bisa diuji kepada publik, nggak bisa juga gitu. Itu yang harus tadi dikatakan dilema, emang dilema aja. Kalau secara material orang mengatakan menyimpulkan iya, tapi ternyata tidak, atau sebaliknya, itu malah justru taruhannya adalah penegakan hukum pidana dan terutama adalah institusi polisi. Baik. Terima kasih Prof. Muzaki sudah bersama kami di Kabar Petang.